selamat datang di video saya. Tema video kali ini adalah salah satu kota yang indah dan menyenangkan di Kroasia, yaitu Split. Split ini ada di Central Dalmatia, Kroasia. Kota Split memang tidak terlalu familiar bagi orang Asia, terutama orang Indonesia. Tapi bagi orang-orang Eropa, kota ini cukup menjadi destinasi turis dan tempat untuk beristirahat serta berekreasi. Kali ini saya memulai perjalanan saya ke Split dengan pesawat terbang. Sesuai dengan letaknya yang berada di Eropa bagian timur dan ada di negara Kroasia, Split ini ada di tepi laut Adriatik yang cukup dekat dengan negara-negara Balkan lainnya. Kita bisa ke Split dengan naik pesawat dari beberapa kota di Eropa atau naik bus dari beberapa kota-kota yang ada di negara-negara Balkan. Kali ini saya naik Lufthansa dari Frankfurt dengan tarif sekitar 3 juta rupiah per orang. Perjalanan sekitar 3 jam. Siang hari kami terbang dari Frankfurt ke Split International Airport. Sekitar jam 4 sore kami tiba di bandara, lalu langsung naik taksi menuju ke penginapan. Penginapan yang saya pilih adalah Spinut Hostel yang merupakan asrama dan ini seperti asrama mahasiswa. Hostel ini dikelola oleh salah satu institusi pendidikan di Split. Harga untuk 2 malam sekitar 99 euro. Fasilitasnya cukup lengkap, bersih, walaupun gedungnya memang tidak baru. Pada waktu saya datang memang sedang musim panas, jadi sinar matahari itu baru tenggelam sekitar pukul 10 atau 11 malam. Jam 9 malam pun di Split masih cukup ramai. Dan di sekitar hostel tempat saya menginap masih ada beberapa restoran yang buka. Keesokan paginya, kami menuju ke Diocletian's Palace yang merupakan UNESCO Heritage Site. Ini merupakan pusat historis dan sejarah di Split yang merupakan peninggalan zaman Romawi kuno. Di Diocletian's Palace ada cukup banyak restoran, kafe-kafe, dan juga penginapan. Salah satu kedai es krim yang cukup populer adalah Pumparella. Kedai es krim ini cukup mudah ditemukan karena ada di dekat pintu masuk Diocletian Palace. Old Town Split ini merupakan sisa-sisa dari istana kerajaan Romawi. Kita bisa berkeliling untuk merasakan nuansa zaman Romawi kuno, atau juga bisa membayar untuk mengunjungi situs-situs tertentu seperti sisa galian ruang bawah istana, gereja-gereja kuno, atau juga beberapa museum. Pengaruh dan kekuasaan Kaisar Diocletianus di Split ini memang sangat kental. Hampir semua bangunan-bangunan arsitektur dan istana dibangun oleh Kaisar Diocletianus. Kaisar Diocletianus ini merupakan salah satu kaisar Romawi yang lahir di Dalmatia, hidup pada tahun 245 Masehi sampai 312 Masehi. Kemudian ia menjadi kaisar Romawi sejak 20 November 284 sampai 1 Mei 305. Kaisar Diocletianus ini memang dianggap berhasil menyelesaikan krisis pada abad ketiga, yaitu pada tahun 235 sampai 284. Tetapi dia sangat kejam terhadap orang Kristen. Dia membangun pemerintahan otonom, tapi gagal karena wilayah Romawi itu terlalu luas. Untuk mengatasinya, ia membagi kekaisaran Romawi menjadi 2 bagian. Walaupun terbagi menjadi 2 bagian, tetapi masih dalam satu kekaisaran Romawi yang tunggal. Salah satu bangunan yang cukup artistik dan populer di Old Town Split adalah St. Duce Cathedral. Nama katedral ini lengkapnya Cathedral of St. Dominius, tapi orang-orang setempat memanggilnya St. Duce. St. Duce Cathedral ini berbentuk segi 8 atau biasa disebut dengan oktagonal, dan merupakan salah satu bangunan Romawi kuno yang paling terpelihara di Split. Katedral ini dibangun sebagai mausoleum untuk Diocletian yang merupakan penganiaya umat Kristen pada tahun 311 Masehi. Katedral ini juga menampung relikwi-relikwi dan ikon-ikon bersejarah, serta jubah gereja dan manuskrip-manuskrip bersejarah lainnya. Pada saat musim panas, pengunjung bisa masuk ke katedral melalui sakristi yang letaknya ada di sisi kanan pavilion bangunan.
Paduan suara diberi tempat khusus dengan kursi yang bergaya Romawi pada abad ke-13 yang merupakan kursi tertua di Dalmatia. Hal menarik lainnya adalah mimbar yang juga dibangun pada abad ke-13 dan altar sebelah kanan yang diukir oleh Bonino da Milano pada tahun 1427. Mural karya seniman Dusan Vučković bisa kita lihat di kubah dan di atas altar. Begitu keluar dari Sindus Cathedral, saya langsung keliling-keliling lagi di Diocletian Palace. Dan tak jauh dari situ saya menemukan sebuah teras yang unik, yaitu Vestibule Teras. Teras ini dindingnya sangat kokoh dan berbentuk seperti silinder. Atapnya terbuka dan kita bisa melihat langit biru di atas dari dinding-dinding dan langit-langit yang ada di Vestibule Teras ini. Mengelilingi Diocletian Palace tak terasa dan waktu begitu cepat, tibalah saatnya untuk makan siang. Dan kami menemukan restoran Asia, yaitu restoran Jepang, lalu di sana kami memesan sushi dan nasi goreng. Selesai makan dan begitu jalan keluar dari Diocletian Palace, kami menemukan akses untuk menuju ke pantai. Diocletian Palace itu lebih menyerupai sebuah kompleks istana dan juga benteng pertahanan untuk melindungi diri. Jadi di Diocletian Palace itu lebih banyak bangunan-bangunan dan juga dikelilingi oleh tembok yang menyerupai benteng. Jalan-jalan di Diocletian Palace memang lebih teduh dan kita tidak berasa kepanasan karena di sana banyak ruangan-ruangan atau tempat-tempat tertutup, serta di situ juga dikelilingi oleh tembok yang menyerupai benteng. Tapi kalau kita jalan-jalan di Riva Promenade, kita akan lebih merasakan teriknya matahari karena tempatnya lebih terbuka. Apalagi saat musim panas, Riva Promenade terasa terik sekali dan di sana juga banyak orang yang berjemur. Ada banyak kursi-kursi untuk duduk dan bersantai di sepanjang Riva Promenade. Cuma kursi-kursi tersebut memang tidak ada atapnya dan kita cenderung duduk di ruang terbuka. Cuma ada beberapa pohon yang memang rindang dan kita bisa duduk di bawah pohon kalau memang kebetulan dapat tempat duduk yang ada di bawah pohon. Di sepanjang Riva Promenade itu juga ada kios-kios yang menjual paket-paket tur. Kebanyakan paket-paket tur yang dijual di sepanjang Riva Promenade itu adalah paket-paket tur ke pulau-pulau yang ada di sekitar Split. Kalau mau lebih adem dan tidak kepanasan, kita bisa makan di restoran atau di kafe-kafe yang ada di pinggir promenade tersebut. Ada banyak pemandangan di Riva Promenade, kita bisa melihat laut lepas, kapal-kapal yang sedang berlayar ataupun yang sedang berlabuh. Salah satu destinasi lainnya selain di Old Town Split dan pemandangan di tengah kota Split adalah Castella yang berada di pinggiran kota Split. Castella adalah kota di pinggiran Split yang terdiri dari 7 desa-desa kecil dan desa-desa tersebut biasanya banyak villa-villa serta tempat peristirahatan. Untuk ke Castella kita bisa naik bus nomor 37 sekitar 30 menit. Salah satu kastela yang sempat saya datangi adalah Kastel Kambellovak. Kastel Kambellovak ini dibangun oleh keluarga bangsawan Kambi dan di sana masih ada beberapa bangunan bersejarah. Menjelang malam hari, pemandangan yang cukup unik dan juga indah di Split adalah pemandangan matahari terbenam. Pemandangan sunset ini saya dapatkan dari seberang hostel tempat saya menginap. Jadi Split tak hanya kota bersejarah yang memiliki pemandangan laut yang indah,
tapi juga gerbang untuk mengakses kota-kota lainnya di sekitar Balkan. Sekedar informasi, bagi teman-teman yang ingin traveling ke Eropa pasca pandemi ini, atau ingin mengetahui keadaan Eropa terkini, bisa membaca buku traveling ke Eropa pasca pandemi yang bisa diorder di Shopee Tokopedia atau nomor WhatsApp yang tertera di flyer ini. Terima kasih sudah menonton video ini. Silakan share, like, dan subscribe.